Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menjabarkan terkait pengalaman pembelajaran dan progres penyelesaian tugas pada agenda 4 secara distance learning, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nurse Nizar Juliza Escape, peserta Latsar CPNS Angkatan 14, kelompok 3 tahun 2023, Kabupaten Aceh Tamiang, nomor daftar hadir 29, dengan mentor Ibu Nurse Fitri Elita Escape MCAP dan Coach Sis Asri Diana SIP MPA. Dalam pembelajaran dan progres penyelesaian tugas di agenda 4 ini, banyak hal menarik yang saya dapatkan. Dimulai dari coach yang tidak kaku selama pembelajaran, sehingga pembelajaran yang saya rasakan tidak membosankan, meskipun dengan keadaan distance learning. Lebih banyak sharing terkait isu-isu yang akan diangkat di instansi, maupun terkait isu di masyarakat dan bahkan isu-isu yang pernah dan sedang booming secara global. Awalnya saya tidak terlalu memahami terkait pengambilan isu di instansi tempat saya bekerja, bagaimana cara membahasakan isu, bagaimana membuat suatu gagasan terkait isu, dan bagaimana mensinkronkan isu yang telah diangkat ataupun dipilih dengan pembelajaran agenda 2 terkait nilai-nilai dasar berakhlak. Sering sekali saya bertanya dalam setiap pembelajaran dengan menggunakan Zoom meeting, dan sering juga saya melakukan konsul kepada mentor terkait analisa isu, pembahasan suatu isu sebelum direvisi oleh coach, dan sampai semua tahap di agenda 4 selalu melibatkan mentor. Terima kasih kepada coach dan mentor yang selalu konsisten dalam memberikan arahan dan bimbingan kepada peserta Latsar, terkhusus bagi diri saya, termasuk pada saat identifikasi isu dan penetapan 5 isu yang ada di instansi tempat saya bekerja yang di dalamnya tidak memuat fokus dan lokus dari suatu isu. Dan saya merevisi sampai melalui WhatsApp kepada mentor di luar jam kerja beliau. Dalam pembuatan matriks rancangan aktualisasi, diharapkan setiap kegiatan yang ada pada rancangan yang telah dibuat dan disusun dapat menjadi suatu acuan dan kebiasaan dalam melaksanakan tindakan pelayanan di instansi tempat bekerja. Dalam hal penugasan isu, tidak jauh berbeda dari penugasan pada agenda-agenda sebelumnya, tetap terkait laporan dan pembuatan video. Yang membedakan adalah laporan yang dibuat pada agenda 4 ini dalam bentuk dan kemasan yang komplit, mulai dari identifikasi isu, analisa isu dengan metode analisis isunya, menetapkan isu utama, membuat gagasan pemecahan isu kreatif, membuat tahapan kegiatan dari gagasan isu, sampai membuat matriks rancangan aktualisasi. Sis Astri Diana juga mengingatkan untuk mengambil isu yang sesuai dengan tupoksi di instansi. Jangan sampai menyalahi wewenang. Ada beberapa kendala dalam menyelesaikan penugasan di agenda 4 ini bagi saya. Salah satunya pembuatan bahan tayang yang sempat mengalami kesulitan karena pembuatan materi bahan tayang melalui media Canva yang harus dikonvert ke Microsoft PowerPoint, yang mana setelah dikonvert ternyata hasil yang telah siap malah tidak tersusun sebagaimana seharusnya. Jadi harus bekerja 2 kali, dan itu benar-benar hal yang sangat luar biasa, hal yang di luar ekspektasi. Tapi alhamdulillah semua terlewati sebelum masa deadline yang udah ditentukan. Meskipun harus mengupload bahan tugas 30 menit sebelum habis waktu upload file di situs Collabchart. Inilah yang kami sebut juga sebagai pejuang 2359. Mengupload file tugas sebelum tengah malam. Sampai mentor pernah nyebutin kita sebagai CPNS ini adalah para CPNS sebagai Cinderellanya negara. Mungkin demikian penjabaran dari saya terkait pengalaman pembelajaran dan progres penyelesaian tugas pada agenda 4 secara distance learning. Jika ada kata dan bahasa yang mungkin tidak berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih untuk Coach Sis Asri Diana SIP MPA dan mentor Ibu Nurse Fitri Elita Escape MCAP atas semua arahan, bimbingan, dan masukannya yang luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.